Sesuai dengan judulnya, langsung saja kita eksekusi. Lihat itu stang pistonnya sampai bengkok kayak gitu. Untuk melepas bearing bagian kruk as tanpa pakai tracker dan tanpa plat oli seng rusak nih, kita gunakan piringan cakram bekas beat ya. Untuk diameter bearingnya itu 56 ya. Sedangkan ini untuk piringan cakram diameternya itu 58. Jadi kita masukin nah seperti ini, baru kita las ya. Untuk bagian gigi pompa olinya supaya tidak tertotol sama tai lasan, tutup ya. Nah pakai bekas plat nomor itu aman. Kita langsung proses pengelasan 3 kali totolan saja ini udah cukup. Nah dan hasil jadinya seperti ini guys. Ini kuat banget, bisa mengepres ya. Jadi tanpa ngeluarin biaya 1 juta untuk beli tracker, cukup pakai ini saja. Pakai gear bekas Karisma juga bisa. Oke, langsung sekarang tinggal kita proses ngepres guys. Nah seperti biasanya ngepres pakai dongkrak ya. Kalau pakai palu itu bejat nantinya. Seperti biasa didongkrak pakai tangan secara perlahan. Gigi pompa oli dan bearing kruk as sudah bisa kita lepaskan ya dengan mudah, murah. Tapi modalnya las listrik tetap. Nah seperti itu. Kalau nggak punya las listrik modal 5.000 aja total mang gitu, 3 ribuan. Nah oke, seperti ini tuh seng aman semua ya. Ini ladak banget, tinggal kita bersihkan saja. Oke, kemudian untuk melepas bearing yang besar kita gunakan tatakan ya, besi seperti ini ya. Kalau pakai samak itu nggak boleh, nanti dimarahi. Nah kemudian kita pukul dulu pinggirnya sedikit aja untuk ada celah, nggak usah tarik-tarik tegudu. Lalaunan aja ini udah mudah sebenarnya tuh, lalaunan saja itu udah cekah, saya nggak pakai tenaga banyak. Nah kemudian kita gunakan tracker khususnya yang seperti ini, mau di dagoran langsung sampai lepas juga bisa. Nah bisa guys, bisa langsung lepas di dagor juga. Nah tapi kita akan pakai dongkrak aja. Nah tinggal simpan aja di sini guys. Nah seperti itu tatakannya, lalu kita dongkrak dan bearing itu bisa lepas dengan mudah tanpa ada tenaga apapun guys. Tuh. Oke, setelah terlepas seperti ini tinggal kita buka bagian stang pistonnya saja guys. Stang piston yang potong seperti itu, seperti biasanya kita pakai dongkrak lagi ya, bukan pakai arit apalagi bedog pacul. Gak bakalan bisa, sampai mustahil juga. Nah seperti ini guys. Kemudian untuk supaya nggak miring saat proses pendongkrakan ya seperti biasa ganjal ya guys. Ganjalnya bukan pakai HP Nokia penanti ninggang anjing guys, tapi pakai plat yang tebalnya 10-11 mili guys. Nah kalau pakai ganjal HP Nokia yang kandal penanti ngebaledog gogog itu nggak bakalan bisa, nantinya remuk guys, ketebalan juga sih. Oke, kita gunakan pen piston yang kita las dengan pen stang seher seperti ini, kolaborasi bisa menekan big pen ya. Tuh sudah bisa terlepas. Nah murah guys, jatuh harusnya di bawahnya dikasih kasur ya, tapi nggak usah sih. Oke, stang piston udah bisa kita lepaskan guys seperti ini. Nah seperti itu. Untuk pompa oli liangnya yang original seperti itu, miring nggak lurus ya. Nah mau seperti pabrikan dimiringkan sedikit nggak masalah, tapi kalau saya sering diluruskan dan itu masih tetap lancar ya. Lubangnya diluruskan, nanti aja teman-teman lihat pas saat proses saya pemasangan saya luruskan. Kalau pabrikan itu miring ya, miring, dan itu nggak ngaruh, oli tetap naik guys, kecuali titiknya lubangnya dikebawahin, itu baru oli nggak bakalan naik, nggak maksimal melumasi bagian piston. Nah oke, untuk yang satunya lagi sama seperti biasa ya, kita dorong kolaborasi antara pen dan big pen, bisa kita lepaskan menggunakan dongkrak 30 ton seperti itu ya. Nah seperti ini guys. Kemudian tinggal kita congkel-congkel dikit, krik-krik seperti ini nih. Nah congkel-congkel, krik-krik. Kebetulan ini owner yang mau ganti stang seher bawa stangnya saja, maghrib jadi saya bersihkannya ya secukupnya saja ya, karena udah maghrib guys, ini udah sore, udah maghrib. Nah jadi yang penting bersih aja lah. Oke, nah cara pasangnya seperti ini. Kalau saya lurus, mau dipiringkan boleh, seperti bawaan pabrik boleh ya, tapi lurus aja itu mantap guys, tidak masalah, karena saya sering meluruskannya. Asal jangan dibalik, titiknya ke bawah, asal jangan dibalik ke bawah ya. Nah kemudian untuk proses pendongkrakan supaya lurus pennya, pasang bearing dan stangnya langsung, lalu kita dongkrak, udah langsung aman itu, lurus, diam, tinggal kita cekelan aja, cekelan. Nah sambil cekelannya nggak usah tarik-tarik, cekelan nggak dicekelan juga nggak apa-apa sih. Nah oke, si pen sudah bisa nancelap ke dalam, tapi ini terlalu nontot. Nah nontot semili, nanti bisa kita ubah lagi. Udah gak usah dipikirin, nanti gampang. Kemudian kasih oli aja ya, kasih oli dulu lah, lumayan lah, pelicin sedikit ke. Kemudian nah ini kan cembung ya, itu plat sengnya cembung, kalau disimpan di yang rata nanti gepeng, jadi
ganjal tuh pakai nuk itu tah bekas bearing puso. Bekas bearing puso cari di rongsokan ya bengkel mobil puso menta mang gitu lahar bekasna. Nah eta berfungsi tah karena ganjal nuk itu bangsa variobit harus diganjal ku nuk itu soalnya cembung platsengna beda jeung Yamaha. Kalau Yamaha rata itu nggak usah pakai ganjal-ganjal segala rupa. Kemudian untuk proses penekanannya ya saya gunakan stang siar bekas kayak gini nih. Nah usahakan cekelan luruskan sambil dicekelan ya kalau nggak diam. Nah oke pakai stang piston, pakai mur, pakai bos bisa. Oke setelah itu langsung tinggal kita dongkrak lah. Nah sambil kita luruskan sedikit ya supaya tidak terlalu banyak tapi tetap wae ketang aya sih alatna orang kayak menang beli mahal-mahal tapi tidak dipakai cuman ribet lila ya mumpung lagi sore ya keburu tereh jadi langsung saja kayak gini lah. Nah oke sudah langsung sampai macet stang pistonnya guys. Nah langsung macet karena apa dimacetin karena yang ini belum oke nih harus dipendemin lagi guys harus rata. Caranya gimana? Nah kerjanya 2 kali jadinya tenanawan guys penting cair lah gawe sabaraha asal ulah sapopoe teuing nya ngagawe anu kieu mah guys. Nah tinggal kita tekan lagi tapi pakai perasaan makanya jangan sampai bablas guys. Dongkraknya harus benar. Nah dongkraknya bukan sekaligus lalaunan. Nah dedetkeun samili. Nah oke sakitu tah jadi rata tinggali rata tah rata. Nah jadi celahnya aya. Nah iya kurang masuk sedikit tinggal dedetin lagi tinggal dedetin. Nah tinggal ganjel lagi seperti biasanya. Kemudian untuk saat nekannya juga pakai perasaan lagi guys. Dongkraknya sedikit-sedikit ini nggak usah bisa sekaligus langsung nancelep nanti macet lagi. Nah jadi sedikit dirasa-rasa ngocoknya dirasa ngocok dongkrak maksudnya guys. Nah sedikit aja guys sedikit demi sedikit. Nah sedikit demi sedikit ini udah pas tuh stang seher lancar berputar gap ada celah ada. Oke celah ada ya tuh berputar lancar kayak gitu ini mah bagus guys atuh. Oke tuh seperti itu. Kemudian langsung kita pasang. Nah pasang bearingnya seperti ini guys. Untuk bearingnya dipakai lagi guys ini dana minim. Oke bearing besar masih aman bagus diputar juga nggak ngerosok karena bearing besar kuat. Nah oke pakai pipa yang besar. Kemudian untuk yang kecil saya ganti. Nah yang ganti ya karena dilas. Oke kita peblesin pakai pipa yang pas. Nah pakai pipa yang pas kemudian pakai apa namanya pasang pompa oli gigi pompa oli. Nah oke pasang gigi pompa oli. Untuk yang harideng itu nanti bisa dibersihkan di luar ya guys sama ownernya yang bawa gitu bisa disikatan kalau mau bersih mah soalnya lila ya Gus maghrib sore manten can mandi. Oke setelah itu langsung kita dial guys. Nah yang ngegeolnya ya loba ya ngegeolnya lain 0, iya mah 1 mili 2 mili 3 mili. Nah kalau gede kia mah gampang bisa dilihat dari sini nih. Kalau pakai penggaris mah gampang bisa kelihatan. Nah di gedor usahakan yang ngegedornya yang di bagian ke rumah roller ya guys supaya tidak penyon. Nah oke ini udah 0,15 tah 0,15 ada kelihatan. Nah kita ngampleh dialnya kurang kenceng tah ini masih 0,15 tinggal dagor lagi sedikit. Jadi tangan jarum anu berlawanan arah jarum jam ya yang kurangnya itu yang kita pukul. Nah ini mah udah mantap atuh guys tuh mantap sakitu mah. Itu toleransi 0,03 guys 0,03 ya seimbang itu boleh dipasang jangan sungkan. Kalau bisa sampai 0,000 ya lebih baik itu cuman lila waktunya harus sambil rebahan mikirna lila. Nah 0,01 0,02 itu udah kita langsung berikan langsung pasang karena toleransi pabrik itu 0,03. Nah itu segitu udah uyuhan itu udah bisa dipasang pokoknya guys itu udah aman ya 0,03 itu udah aman banget ya bisa dipasang. Kemudian teman-teman harus pelajari dial itu ya. Jadi yang kita pukul itu yang kurangnya bisa ke kiri ke kanan dalam keluar.
Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sedikit lagi ya. Kemudian saya potong. Nah, dan ini hasil akhirnya seperti ini guys. Tuh, hampir tidak berputar. Yang bagian rumah roller aman banget. Kemudian di bagian magnet itu 0,02 aman guys.